video kali ini kita akan mengulas tentang pembahasan dan latihan soal fungsi logaritma bagian yang keempat, yaitu tentang pertidaksamaan logaritma. Mari kita simak contoh yang pertama. Tentukan solusi dari 3 log X tambah 1 lebih dari 3 log 3X kurang 9. Nah, adik-adik kita ingat kembali ya kalau pertidaksamaan kaitannya dengan fungsi monoton ya. Berkaitan dengan basisnya nih. Jadi basisnya adalah 3 dan 3 itu lebih dari 1, maka ini merupakan fungsi yang monoton naik. Sehingga kalau dia monoton naik, tanda ketaksamaannya itu tetap ya adik-adik, yaitu lebih dari. Jadi karena ruas kiri dan ruas kanan ini sudah sama-sama 3 log ya. Jadi kita bisa coret, kita ambil numerusnya, kita kerjakan. Jadi X tambah 1 lebih dari 3X kurang 9. Nah, selanjutnya tinggal kita selesaikan pertidaksamaan yang ada ini. Misalkan semua X kita kumpulkan di ruas kiri ya, jadi X, lalu 3X-nya kita pindahkan jadi negatif. Kemudian plus 1 ini kita pindahkan jadi negatif, ketemu dengan min 9. X kurang 3X, negatif 2X, lebih dari min 1 kurang 9, min 10 ya. Kemudian minus 2-nya pindah, jadi minus 10 dibagi minus 2. Tandanya harus dibalik ya adik-adik. Karena ada pembagian dengan bilangan negatif ya. Kalian sudah pernah pelajari di SMP kan ya? Yaitu sifat pertidaksamaan. Sehingga X kurang dari minus 10 dibagi minus 2. Hasilnya adalah positif 5 ya adik-adik. Nah, ini kita belum selesai karena kita harus penuhi dulu syaratnya. Jadi ada syarat umum sebuah pertidaksamaan logaritma bahwa setiap fungsi numerus harus lebih dari 0. Jadi di sini fungsi numerusnya ya itu adalah X plus 1 nih. Jadi X plus 1 ini harus lebih dari 0. Dan juga ada 3X kurang 9 ya. Jadi ini harus lebih dari 0 juga. Kita kerjakan ya adik-adik ya, kita selesaikan pertidaksamaannya. Kalau yang fx ini tinggal kita pindahkan saja ke ruas kanan ya. Jadi x lebih dari plus jadi minus ya. Kemudian untuk yang 3x kurang 9, kita pindahkan negatif 9 jadi positif 9. Kita pindahkan 3-nya jadi x lebih dari 9 per 3. Ini 3 ya. Jadi kita sekarang dapat 3 buah daerah. Nah, 3 daerah ini harus kita masukkan dalam satu garis bilangan. Kita masukkan ke dalam garis bilangan ya adik-adik. Yang paling kecil minus 1, lalu 3, dan 5. Nah, X kurang dari 5, berarti kalau kurang dari ke arah kiri ya adik-adik, ke arah kiri. Kemudian X lebih dari min 1, lebih dari berarti ke arah kanan. X lebih dari 3 ke arah kanan juga. Nah, di sini kita lihat daerah yang dilalui ya oleh garis ini 3 kali. Jadi ini ya adik-adik ya. Sehingga kita state di sini ya, kita nyatakan solusinya adalah X di antara 3 dan 5. Inilah jawabannya adik-adik. Nah, sekarang kita menuju contoh berikutnya ya. Contoh kedua, tentukan penyelesaian dari 2 log 5x tambah 1 lebih dari sama dengan 3. Nah, adik-adik di sini kita harus ubah dulu 3-nya ya. Jadi 2 log 5x tambah 1 lebih dari sama dengan, nah 3 ini kita ubah menggunakan sifat logaritma G log A pangkat N sama dengan N kali G log A. Ya, jadi kita gunakan sifatnya kebalikannya nih. Karena di sini kita mau munculkan basis 2 ya. Maka 3 ini kita kalikan dengan 2 log 2 ya. 2 log 2 itu kan 1 kan ya adik-adik. Jadi nggak masalah nih, nggak mengubah nilai 3 ini. Kemudian kita akan menggunakan kebalikannya nih, sifat logaritmanya. Jadi N-nya kita masukkan dalam logaritmanya. Jadi pangkat ya, pangkat pada numerusnya. Sehingga pertidaksamaannya menjadi 2 log
5x tambah 1 lebih dari sama dengan 2 log 2 pangkat 3. Nah, seperti ini adik-adik ya. Jadi sekarang sudah ruas kiri dan ruas kanannya sama-sama 2 log ya. Sehingga bisa dicoret. Kemudian kita ambil numerusnya saja, 5x tambah 1 lebih dari sama dengan 2 pangkat 3 alias 8. Kita pindahkan satunya ke ruas kanan, jadi 5x lebih dari sama dengan 8 kurang 1 ya, jadi 7. Sehingga x lebih dari sama dengan 7 bagi 5. 7/5 lah ya, adik-adik pakai pecahan aja. Selanjutnya, kita harus penuhi syarat umumnya. Sebuah pertidaksamaan, yaitu fungsi numerus harus lebih dari 0. Jadi di sini fungsi numerusnya cuma 1, yaitu 5x tambah 1. Ini harus lebih dari 0. Ya, kita pindahkan satunya, jadi 5x lebih dari minus 1, x lebih dari minus 1/5. Nah, kita dapat 2 daerah ya adik-adik. 2 daerah ini kita akan gambar dalam satu garis bilangan. Ini yang paling kecil ya. Minus 1/5 diikuti dengan 7/5. Nah, adik-adik untuk yang 7/5 ini kita kasih bulat penuh ya, karena pakai tanda sama dengan kan. Kemudian yang minus 1/5 ini kita kasih bulat kosong karena nggak pakai sama dengan. Selanjutnya di sini x lebih dari sama dengan 7/5, berarti kita akan buat dia ke arah kanan ya, karena lebih dari. Kemudian x lebih dari min 1/5 berarti ke arah kanan juga. Solusinya atau penyelesaiannya adalah daerah yang dilewati 2 kali ya. Ini kita tuliskan x lebih dari sama dengan 7/5. Nah, inilah solusinya atau penyelesaiannya. Oke, kita lihat contoh berikut ya. Jadi mudah kan ya adik-adik? Nah, ini contoh berikut. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma 1/3 log x tambah 1 lebih dari 0. Nah, adik-adik, ini kan bentuknya harus diubah sedikit ya adik-adik ya. Jadi plus 1 ini kita pindahkan ke ruas kanan. 1/3 log x tambah 1 lebih dari, kalau ini dipindahkan jadi negatif 1 ya adik-adik. Lalu kita bikin min 1 ini menjadi bentuk logaritma dengan basis 1/3 ya. Jadi 1/3, ini kita tuliskan dulu, log x plus 1 lebih dari, ingat ya caranya adik-adik, minus 1-nya dikalikan dengan 1/3 log 1/3. Jadi 1/3 log x tambah 1 lebih dari min 1-nya ini, kita gunakan kebalikan sifat logaritma, jadi kita masukkan ke dalam logaritmanya. 1/3 log 1/3 ini pangkat min 1 ya adik-adik. Nah, selanjutnya ini kita bisa coret. Kemudian kita kerjakan numerusnya saja, yaitu x plus 1. Nah, adik-adik, tandanya kita harus balik ya. Jadi ini kan lebih dari, kita harus balik jadi kurang dari. Kenapa harus dibalik jadi kurang dari? Karena basisnya 1/3 ya adik-adik. Basisnya adalah 1/3, dan 1/3 itu ada di antara 0 dan 1. Jadi ini merupakan fungsi monoton turun kan ya, sehingga tandanya harus dibalik. Nah, selanjutnya 1/3 pangkat min 1, ya pangkat negatif itu artinya ini dibalik nih ya pecahannya, pembilangnya jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, jadi ini 3 pangkat 1 ya, alias 3. Selanjutnya, tinggal kita selesaikan pertidaksamaan yang ada ini. Jadi x kurang dari 3 kurang 1 alias 2. Jangan lupa adik-adik ada syarat yang harus dipenuhi, syarat umumnya, yaitu numerusnya harus lebih dari 0. Numerus di sini adalah x tambah 1, yang merupakan fungsi yang ada variabelnya ya. Jadi x tambah 1 lebih dari 0. Kita pindahkan sehingga diperoleh x lebih dari negatif 1. Nah, kita dapat 2 daerah. Kita gambarkan dalam satu garis bilangan. Ya, min 1 lalu 2. X lebih dari
min 1 berarti ke arah kanan ya adik-adik. X kurang dari 2 berarti ke arah kiri. Kita arsir ya. Untuk daerah irisannya, inilah yang menjadi solusinya. Kita tuliskan lagi ya, penyelesaiannya berarti X di antara min 1 dan 2. Oke, sekarang kita simak contoh berikutnya yang mungkin lebih menantang lagi ya. Tentukan solusi dari pertidaksamaan logaritma berikut. 5 log X kuadrat kurang 4 kurang dari sama dengan 1. Nah, di sini kita akan ubah dulu satunya menjadi bentuk logaritma dengan basis 5 ya. Ngikutin yang ruas kiri. 1 berarti kita ubah menjadi 5 log 5. 5 log 5 itu 1 kan ya. Karena sudah sama-sama berbasis 5, ini bisa kita coret. Lalu kita kerjakan hanya numerusnya saja. Jadi X kuadrat kurang 4 kurang dari sama dengan 5. Ini ya. Nah, adik-adik sampai di sini ya, kita tahu bahwa ini merupakan pertidaksamaan kuadrat. Nah, pertidaksamaan kuadrat, cara menyelesaikannya adalah kita akan kerjakan dengan cara persamaan kuadrat. Jadi maksudnya tandanya diubah menjadi persamaan dulu, menjadi sama dengan ya. Kemudian nanti kita lakukan pengujian dengan garis bilangan. Nah, ini pertama-tama kita gabung dulu nih 5 dengan minus 4, kita pindahkan ke ruas kiri ya. 5-nya jadi X kuadrat minus 4 dikurang 5 jadi minus 9 kurang dari sama dengan 0. Nah, sampai di sini kita pinjam dulu tanda sama dengan ya. Jadi X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Ini tujuannya untuk kita kerjakan untuk mendapatkan pembuat nolnya. Jadi dari sini kita faktorkan. Kan kalau difaktorkan ini jadi X plus 3 dikali X kurang 3 ya. Yang hasilnya X kuadrat kurang 9. Nah, setiap faktor kita buat sama dengan 0. Jadi X plus 3 sama dengan 0. Atau X kurang 3 sama dengan 0. Dari sini diperoleh X sama dengan minus 3. Dan dari sebelah sini diperoleh X sama dengan positif 3 ya kalau pindah ruas. Nah, karena ini sebuah pertidaksamaan, jawabannya harus juga dalam pertidaksamaan. Kita kan nggak tahu nih ya tandanya apakah kurang dari atau lebih dari, maka kita lakukan pengujian. Kita gambar dulu garis bilangan, kita masukkan minus 3 sama 3. Lalu kita uji sebuah nilai X ya. Bebas kita ambil, yang penting nggak boleh minus 3 sama 3 ini kita ambil untuk diuji ya. Kenapa? Karena minus 3 sama 3 ini sebagai batasnya. Kita ambil yang paling gampang aja ya, kita ambil misalkan 1. Nah, 1 ini kan terletak di sini kan ya adik-adik. Di antara minus 3 dan 3 ya. Nah, kita uji ke dalam pertidaksamaannya nih. Ini kita uji nih. Ya. Jadi kalau kita kasih masuk ya. Jadi 1 kuadrat kan 1. 1 kurang 9 jadi negatif 8. Negatif 8 itu kurang dari atau sama dengan 0. Benar ya adik-adik? Karena minus 8 itu kurang dari 0. Kan minus 8 kurang dari sama dengan 0, benar ya? Artinya daerah di sini yang kita ambil. Kalau dapatnya itu salah, X sama dengan 1 ini saat diuji salah ya, tidak sesuai dengan pernyataan, maka daerahnya langsung aja kita ambil yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Ini sama seperti cara-cara yang sebelumnya ya, di persamaan logaritma dan juga persamaan eksponen juga kita pernah kerjain ini. Jadi untuk pertidaksamaan ini diperoleh hasilnya adalah X di antara minus 3 dan 3. Oh, pakai sama dengan ya adik-adik. Jadi ini harus pakai sama dengan nih, karena berasal dari pertidaksamaan yang ada sama dengannya. Jangan lupa harus syaratnya ya, syarat umumnya harus terpenuhi adik-adik, yaitu numerusnya, yaitu X kuadrat kurang 4, ini harus lebih dari 0. Nah, ini caranya sama ya dengan yang tadi itu. Jadi, karena ini adalah sebuah pertidaksamaan logaritma, maka kita kerjakan dengan cara persamaan. Jadi kita pinjam dulu tandanya. Lalu kita cari pembuat nolnya dengan kita faktorkan ini. Ya, ini kan bisa difaktorkan ya adik-adik. Jadi X plus 2 kali X min 2.
Nah, dari sini diperoleh X sama dengan minus 2 atau X sama dengan positif 2. Lalu kita lakukan uji ya, uji X nanti kita masukkan dalam garis bilangan. Minus 2, ini 2. Ya, kita ambil X yang diuji yang mudah saja ya, misalnya kita ambil satu lagi. Ya, kalau satu kita masukkan ke sini ya, ke pertidaksamaannya. Jadi uji X sama dengan 1. Sebenarnya paling gampang 0 ya, jadi kita ambil aja 0. Jadi angka apa aja bisa diambil kecuali jangan ambil minus 2 dan 2. Kalau kita masukkan ini 0 jadi 0 kurang 4 ya. Minus 4. Minus 4 lebih dari 0. Nah, adik-adik minus 4 lebih dari 0 benar atau salah? Salah ya adik-adik. Sehingga daerah yang ada X sama dengan 0, X sama dengan 0 kan daerahnya ada di sini ya. Di antara minus 2 dan 2. Maka daerah ini bukan merupakan hasilnya. Di hasilnya itu yang sebelah kiri minus 2 dan yang sebelah kanan minus 2. Nah, jadi dari yang syarat ini diperoleh hasilnya itu daerahnya X kurang dari minus 2 atau X lebih dari 2. Nah, kita tandain ya adik-adik. Jadi dua daerah ini kita harus gabung dalam satu buah garis bilangan untuk mendapatkan solusi dari pertidaksamaan logaritma ini. Ya, jadi kali ini cukup panjang nih adik-adik. Kenapa panjang ya? Karena di sini ada bentuk kuadratnya. Ya, jadi solusinya ini kita gambar ya. Jadi satu garis bilangan memuat semua daerah yang diperoleh ini. Jadi kita tuliskan dulu batas-batasnya ada minus 2, minus 3, 2, dan 3. Tentunya yang paling kecil minus 3, ya, lalu minus 2, kemudian 2, dan 3. Jadi urut ya adik-adik dari kecil ke besar. Untuk yang minus 3 dan 3 harus pakai bulat penuh nih adik-adik. Karena ada tanda sama dengannya kan ya. Jadi harus bulat penuh, artinya minus 3 sama 3 itu termasuk ya. Kemudian minus 2 dan 2-nya bulat kosong, karena nggak ada sama dengannya. Nah, selanjutnya, karena ini minus 3 dan ini 3, dan di antara itu X-nya, maka kita buat seperti ini. Ya. Selanjutnya, X kurang dari minus 2 atau X lebih dari 2. Jadi ini kita buat karena kurang dari minus 2 berarti ke arah kiri ya. Karena lebih dari 2 berarti ke arah kanan. Ini sama tinggi ya adik-adik. Harus sama tingginya karena ini berasal dari hasil yang sama. Ya, dibedakan tingginya kalau dari hasil yang berbeda. Nah, sampai di sini kita pilih daerah yang dilalui 2 kali ya adik-adik. Karena ada 2 hasil ya, jadi daerahnya harus dilalui 2 kali, itulah solusinya. Jadi ini adik-adik ya. Nah, ini gimana nih cara nulisnya nih, solusinya? Nih, perhatikan. Karena daerah arsiran ini terdapat di antara minus 3 dan minus 2, ya, kita tuliskan seperti ini. X di antara ini, ya, minus 3 di sebelah kiri dan minus 2 di sebelah kanannya. Kemudian karena ini bulat full, kita pakai sama dengan di sini. Atau yang ini sama juga adik-adik ya caranya, jadi X-nya di antara 2 dan 3. Jadi cara nulisnya kayak gini. Untuk yang 3-nya pakai sama dengan, karena bulat full ya. Inilah jawabannya adik-adik. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya nih, kalau misalnya cuma jawab satu aja, misalkan cuma jawab yang ini aja sebagai solusi, apakah benar? Tentu saja itu masih keliru ya. Jadi harus jawabnya dua-duanya ini harus dikasih sebagai solusi dari pertidaksamaan logaritma ini. Oke, kita simak contoh yang terakhir ya adik-adik. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma berikut. 1/2 log x kuadrat kurang 2x lebih dari sama dengan 1/2 log x tambah 10. Nah, ini lebih menantang lagi adik-adik ya. Ada bentuk kuadratnya dan juga fungsi numerusnya ada 2 nih. Pertama-tama kita selesaikan dulu pertidaksamaannya. Jadi ini setengah log, jadi bisa dicoret ya. Nah, kita ambil fungsi numerusnya, kita kerjakan, jadi x kuadrat
kurang 2x. Kita balik tandanya. Kenapa dibalik? Karena G-nya atau basisnya itu setengah kan ya. Setengah itu kan diantara 0 dan 1. Jadi harus dibalik tandanya. Numerusnya yang sebelah kanan, X tambah 10. Nah ini tinggal kita selesaikan nih adik-adik ya. Kita pindahkan yang ini ke ruas kiri semua. Karena ini sebuah pertidaksamaan kuadrat. Ya. Nah kita buat yang kanan ini 0 ya. Jadi X kuadrat minus 2x minus x minus 10. Jadi x kuadrat minus 2x dikurang x jadi minus 3x ya. Kurang 10 kurang dari sama dengan 0. Nah selanjutnya kita kerjakan dengan cara persamaan. Jadi kita anggap ini sama dengan ya. Kita faktorkan ini. Jadi x kurang 5 dikali x tambah 2. Inilah faktornya ya adik-adik. Bisa kan ya memfaktorkan bentuk kuadrat. Nah selanjutnya setiap faktor ini kita bikin sama dengan 0. Jadi x kurang 5 sama dengan 0 atau x tambah 2 sama dengan 0. Diperoleh x sama dengan positif 5 atau x sama dengan, ini kalau pindah jadi negatif 2. Selanjutnya kita akan uji ya. Minus 2-nya kita masukkan terlebih dahulu baru 5 ya, sesuai dengan urutannya kecil ke besar. Kemudian kita pilih sebuah X yang mewakili daerah yang kita pilih ya. Misalkan kita pilih yang gampang aja nih adik-adik. Misalkan X sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita bisa pilih X sama dengan 0, kenapa harus pilih yang lain? Karena itu yang lebih mudah ya pastinya. X sama dengan 0 itu terletak di antara minus 2 dan 5 kan ya. Nah sekarang kita uji. Kita masukkan ke dalam pertidaksamaannya. Jadi di sini nih. Uji X sama dengan 0. Jadi 0 kuadrat 0 ya. Jadi 0 kuadrat 0 kurang 3 kali 0, 0. 0 kurang 0, 0 ya adik-adik. 0 kurang 10. Jadi minus 10. Minus 10 kurang dari sama dengan 0. Ini pernyataan yang benar ya adik-adik. Minus 10 tentu saja kurang dari 0. Sehingga daerah di mana terletak X sama dengan 0 itu hasilnya. Untuk pertidaksamaan ini. Nah, kita tuliskan ya, karena daerah yang diarsir yang di tengah, jadi X di antara minus 2 dan 5. Karena ini pakai sama dengan kan ya, pertidaksamaannya, maka ini harus pakai sama dengan juga adik-adik ya. Hati-hati harus teliti. Nah, selanjutnya kita harus penuhi syarat umumnya. Syarat numerus. Di sini ada 2 numerus, yaitu X kuadrat kurang 2X. Ini harus lebih dari 0 dengan X plus 10 ya sebagai fungsi numerus itu juga harus lebih dari 0. Untuk yang pertidaksamaan yang atas ya ini merupakan pertidaksamaan kuadrat ya. Jadi sama dengan yang tadi ini ya kita kerjakan seperti kita mengerjakan persamaan kuadrat. Kita faktorkannya agak berbeda dengan yang ini ya. Kita tinggal keluarin X aja nih. Jadi X dikali X kurang 2. Jadi yang sama X-nya kita keluarin. Ini sudah kita faktorin ya. Jadi pemfaktoran itu ada banyak macam kan ya adik-adik. Nah selanjutnya sama dengan 0. Setiap faktor ini kita bikin sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0 nih ya. Atau X kurang 2 sama dengan 0. Dari sini diperoleh X sama dengan 2. Selanjutnya kita masukkan, kita uji ya. 0, 2. Kita uji misalkan kita ambil X-nya 1 nih. Nah, X sama dengan 1 kan di tengah-tengah sini kan ya adik-adik. Nah, kita uji, kita masukkan ke dalam pertidaksamaannya. Kita uji X sama dengan 1. Jadi X kuadrat, 1 kuadrat, 1 ya. Dikurang 2 kali 1, 2. Jadi 1 kurang 2. Jawabannya minus 1. Minus 1 lebih dari 0. Tentu saja ini salah ya pernyataannya. Masa minus 1 lebih dari 0? Jadi hasilnya yang kita pilih ke kiri ya, ke sebelah kiri 0 dan sebelah kanan 0. Ya, jadi kalau yang ini nggak terpilih ya kiri dan kanan. Kalau dia benar berarti yang diambil yang tengah-tengah ini ya adik-adik. Nah jadi yang ini kan fungsi fx ya. Kita harus tuliskan ya adik-adik ini. Jadi di sini hasilnya adalah x kurang dari 0 atau x lebih dari 2 karena yang diarsirkan ini ya.
yang diambil. Nah, selanjutnya kalau ini fx ya, ini sebagai hx-nya. Ya, jadi hx-nya juga harus lebih dari 0. Jadi x plus 10 harus lebih dari 0 sehingga diperoleh x lebih dari negatif 10. Di sini kita dapat 3 daerah nih adik-adik. Nah, 3 daerah hasil ini belum penyelesaian ya, karena harus digabung dalam satu garis bilangan untuk mendapatkan penyelesaian. Oh, teliti ya adik-adik ya, dimulai dari yang paling kecil, minus 10, kemudian minus 2, lalu 0, 2, dan 5. Ini harusnya minus 10-nya agak jauh ya, cuman gak apa-apa lah, karena ini kan cuman mau lihat daerahnya aja. Nggak perlu sampai akurat banget ya untuk jarak-jaraknya ini. Kemudian kita masukkan ya, jadi mulai dari sini x di antara minus 2. Oh, sebelumnya adik-adik ini harus kita isi bulatan-bulatannya dulu. Untuk minus 2 harus bulat full, ya 5 juga harus bulat full, yang lain bulat kosong. Nah, untuk daerah yang ini harus di antara minus 2 dan 5. Jadi kita kasih, karena ini minus 2, ini 5, dan di antaranya, jadi kita bikin kayak gini. Ini daerah hasil yang pertama. Kemudian daerah hasil yang kedua yang diperoleh dari syarat yang fx ya, harus lebih dari 0. Itu diperoleh x kurang dari 0 atau x lebih dari 2. Jadi ini 0, ini 2. 0-nya harus kurang dari, berarti ke arah kiri ya kalau kurang dari. 2-nya harus lebih dari, berarti ke arah kanan. Sama tinggi aja ya adik-adik ya, karena ini berasal dari daerah hasil yang sama. Nah, sekarang ini daerah hasil yang berikutnya, yang hx ya, diperoleh x lebih dari minus 10. Ini minus 10, kalau lebih dari berarti ke arah kanan. Bedakan juga tingginya dengan daerah hasil yang lain. Lalu, sekarang kita tentukan penyelesaiannya nih. Adik-adik bisa kelihatan penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah daerah yang dilalui sebanyak 3 kali, karena ada 3 daerah hasil. Jadi ini adik-adik ya, ini dan juga ini tuh ya. Nah, cara nulisnya nih adik-adik ya, sekali lagi saya ajarin, karena ini yang diarsir di antara minus 2 dan 0, jadi nulisnya kayak gini, x di antara minus 2 di sebelah kiri, 0 di sebelah kanan. Karena minus 2 nya full ya bulatnya, jadi pakai sama dengan. Atau yang sebelah kanan ini di antara 2 dan 5. Jadi kayak gini nulisnya. Karena 5-nya bulat full ya, jadi pakai sama dengan. Inilah solusi atau penyelesaiannya adik-adik. Oke, semoga pembahasan dari contoh-contohnya ini semakin membantu kalian ya dalam memahami pertidaksamaan logaritma. Nah, di sini kakak menyediakan latihan soal juga untuk kalian bisa ngecek pemahaman kalian seputar topik ini. Silahkan aja dicoba nih. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.